Gereja Katolik Kelahiran Santa Perawan Maria atau yang sering disingkat dengan Gereja Kepanjen berdiri sejak tahun 1899. Dirancang oleh seorang arsitek yang berasal dari Semarang bernama W. Westman. Hanya dalam setahun, gereja sudah bisa diresmikan tepatnya pada tanggal 5 Agustus 1900. Kedatangan dua orang pastor yaitu Hendrikus Wanders dan Philippus Wedding di Surabaya memulai sejarah berdirinya gereja di Surabaya. Selama di Surabaya, Pastor Hendrikus menggunakan rumahnya sebagai tempat pelayanan umat, hingga didirikanlah gereja pertama pada tahun 1822. Pada tahun 1821, timbul wabah kolera yang menyerang di Pulau Jawa. Peristiwa ini merupakan kesempatan yang bagus bagi Wanders untuk menunjukkan keperwiraannya. Akibatnya, Pastor Wanders mulai dikenal dan dikagumi oleh banyak orang. Oleh sebab itu, Pastor Wanders memberanikan diri untuk membangun gedung gereja pertama dan diresmikan pada tanggal 22 Maret 1822. Seiring perkembangan umat Katolik di Surabaya, kemudian muncullah ide untuk membangun gereja baru untuk menampung umat beribadah. Lalu, didirikanlah gereja Kepanjen ini. Halo semuanya, aku dari Brazina dan temanku Nana Mekrian. Nah, sekarang kita lagi ada di mana, Tanda? Kita sekarang ada di Gereja Katolik Kelahiran Santa Perawan Maria. Itu loh guys, yang ada di Kepanjen, gereja Katolik tertua di Surabaya. Nah, sekarang kita mau wawancara Pak Kusnadi sebagai salah satu anggota sekretariat gereja. Iya nih, menarik sekali ya sepertinya. Menarik sekali tentunya. Jadi kita lihat yuk prosesnya. Yuk kita lihat. Hai, selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Zari Bransilina dan dengan Pak Kusnadi sebagai Sekretariat Gereja Katolik Kelahiran Santa Perawan Maria. Dan sekarang kita akan tanya-tanya nih Pak Kusnadi tentang gereja Katolik tertua di Surabaya ini. Boleh kan Pak? Boleh? Oke, baik. Pertama-tama bagaimana kabarnya Pak? Baik dan sehat. Oke, kita mulai ke pertanyaan pertama ya. Bagaimana struktur organisasi gereja ini? Seperti apa job desk masing-masing dari pengurus gereja ini? Oke, ya kembali lagi struktur gereja dari gereja ini adalah inti dari gereja ini yaitu kepengurusan adalah untuk membangun SDM. Jadi SDM ke jemaatnya atau umat tentang pengenalan akan Tuhan. Semacam gitu. Nah, job desk-nya masing-masing kita terbagi jadi dua, yaitu salah satunya adalah aset yang dimiliki oleh gereja dan satunya lagi adalah aset yang untuk pengurusan SDM jemaat, semacam kayak gitu. Nah, di pengurusan ini yang SDM dulu ya, lebih ke sebenarnya banyak struktur organisasinya, mulai dari jenjang dini, mulai balita, anak-anak, remaja, muda-mudi, terus ada yang sudah menikah sampai yang lansia. Nah, kita sebagai orang gereja atau pengurus gereja memberi wawasan atau pengenalan akan Tuhan, bagaimana kehidupan kalian di kehidupan sehari-hari selain di gereja atau semacam gitu. Jadi kita mengenalkan akan ini loh yang harus kalian lakukan terhadap anak bagaimana, terus terhadap orang tua bagaimana, terus terhadap dan lain sebagainya. Nah, contohnya job desk-nya masing-masing kembali lagi lebih ke mengarahkan pembinaan atau pendampingan jemaatnya sendiri masing-masing dan tergantung dari apa yang dia pegang. Misalnya seksi liturgi lebih ke tata perayaan gereja. Terus misalnya ada PSE lebih ke sosial, lebih ke masyarakat, atau lebih ke memberikan bantuan-bantuan secara sosial. Terus ada lagi hak, itu yang berhubungan dengan antar umat beragama. Jadi tetap biarpun di gereja ini tetap semua ada sangkut pautnya dengan kehidupan di masyarakat. Begitu sih. Wah, cukup banyak sekali ternyata Pak. Ya. Luar biasa. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Apakah pengurus ini digaji secara profesional? Ya, untuk kepengurusan memang tidak ada penggajian kecuali karyawan. Nah, pengurus-pengurus ini mereka dengan sukarela atau dengan melayani dengan ikhlas untuk mengisi kepengurusan ini dan mau mendampingi orang-orang yang ada di lingkup gereja, macam gitu. Jadi kalau misalnya ada gaji atau enggak, sebenarnya enggak ada untuk pengurus-pengurus itu. Melayani Tuhan dengan sepenuh hati ya Pak ya? Iya, betul. Luar biasa Pak.
Oke, sekarang yang pertanyaan ketiga. Selanjutnya untuk menentukan pemilihan pengurus ini, bagaimana pelaksanaannya Pak? Atau apakah secara sukarela gitu? Ya, cara menentukan pemilihan. Jadi setiap kita pada perayaan atau ada ibadah, kita akan umumkan di jemaat. Bagi jemaat yang mau atau siap melayani, bisa mendaftarkan atau mencalonkan diri ke kita sebagai pengurus gereja. Nah, nanti di calon-calon nama yang sudah masuk ke kita, nanti kita akan pilih atau seleksi semacam gitu. Apakah benar-benar layak atau hanya sekedar mencari jabatan dan lain sebagainya. Nah, jadi kita biarpun kita tetap melayani dan harus menyeleksi ini siapa yang calon kandidat kuat semacam gitu. Harus profesional ya Pak? Gitu. Betul. Intinya pokoknya mau melayani, menyediakan waktu. Gitu. Bagus sekali Pak. Oke, untuk proses regenerasi penerus ini bagaimana? Kan setiap pengurus pasti ada masanya gitu. Seperti mereka mungkin pindah keluar kota atau gimana, itu gimana Pak? Ya, untuk regenerasi, makanya di setiap kepengurusan, kita setiap organisasi ada jenjang usia. Mulai dari anak-anak kita didik hingga remaja, mudika. Nah, ini yang kita bina atau kita bimbing. Mereka adalah bakal calon kepengurusan kita di masa depan. Jadi maunya kita adalah membimbing mereka sejak dini untuk mengenalkan organisasi yang ada di gereja, sekaligus mengenalkan Tuhan. Nah, ini yang mereka ini yang nanti bakal jadi kandidat. Makanya di setiap kepengurusan pasti ada periodenya masing-masing. Nah, periode masing-masing itu kurang lebih satu periode itu ada tiga tahun. Nah, setiap 3 tahun kita akan meregenerasi atau mengganti orang, mereshuffle semua. Itu setidaknya pasti ada yang muda atau yang baru dari semua kepengurusan ini. Nah, itu yang diinginkan dari gereja ini, supaya gereja ini kedepannya mau dibawa kemana. Jadi nggak hanya misalnya hanya pengurus aja yang lama, ya gerejanya akan standar terus gitu aja. Tapi kalau ada regenerasi, mereka pemikirannya lebih ke depan, semacam gitu. Jadi kita membangun SDM-nya orang, jemaat, dan jika kita membangun apa yang jadi next gereja gitu. Kurang lebih sama dengan gereja saya Pak. Oh. Oke, untuk dana dan biaya nih, dana pengelolaan gereja ini dapat dari mana? Kalau masalah dana, kita setiap minggu, setiap ada perayaan, kita semacam ada kayak persembahan. Nah, kita full dana dari jemaat. Jadi dari jemaat, pengelolaan persembahan itu akan dijadikan pengelolaan untuk pengelolaan gereja. Dan kalaupun kita misalnya ada segi pembangunan dan lain sebagainya, kita akan mengajukan ke yang lebih atas, yaitu lebih ke keuskupan, ataupun misalnya kita ke Kementerian Agama dan lain sebagainya, atau ke dinas, semacam gitu. Bermacam-macam sekali ya? Ya. Oke, lalu untuk pengeluaran ini biasanya digunakan untuk apa saja Pak? Ya, untuk pengeluaran dana, pengeluaran yang dari gereja ya, terutama yang intinya adalah perawatan gereja. Terus inventaris yang dimiliki gereja. Jadi terus semacam pendanaan untuk kegiatan atau semacam seminar atau pembimbingan. Nah, itu setiap organisasi. Jadi setiap organisasi pasti ada acara semacam pembimbingan dan lain sebagainya. Nah, itu mereka membutuhkan dana. Nah, kita salurkan ke jemaat. Jadi dari jemaat, dana ini dari jemaat dan untuk jemaat. Sebenarnya kayak gitu. Kita hanya mengelola saja, semacam gitu. Berarti saling berhubungan lagi ya Pak ya? Iya, jadi intinya kembali lagi dari jemaat untuk jemaat, semacam. Bagus sekali Pak. Lalu di samping ada pengeluaran ini kan pastinya ada pengelolaan untuk pengeluaran ini ya Pak ya.
Lalu bagaimana ya pengelolaan pemasukan dan pengeluaran dananya? Nah, makanya itu dari kepengurusan organisasi itu ada dua pengurusan, yaitu yang satu mengelola SDM untuk jemaatnya, yang satu mengelola aset-aset yang dimiliki gereja dan lebih ke bendahara. Nah, pengelolaannya ini adalah diurus oleh bendahara dan pengurus-pengurus yang di bagian aset gereja. Nah, semacam itu. Jadi semua pengelolaan masuk ke pengurusan organisasi aset ini dan diolah ke berbagai, disalurkan ke yang membutuhkan, semacam kayak orang dewan dan lain sebagainya, seksi-seksi dan lain sebagainya gitu. Oke, terima kasih Pak. Lalu selanjutnya, lalu untuk Gereja Kepanjen ini, apakah ada di bawah Dinas Pariwisata? Maksudnya di bawah itu dipegang atau semacam gimana ya? Seperti dipegang gitu, soalnya kan kita taunya kalau Gereja Kepanjen ini kan sangat historis sekali ya. Lalu untuk dari sisi bangunannya ini sangat menarik nih Pak. Oke, nah gini, kalau secara bangunan, gereja ini adalah berdiri sendiri dan tidak ada ikut campur dengan pemerintah. Kecuali kalau misalnya gereja ini misalnya membutuhkan dana atau apa, kita baru akan ke pemerintah. Nah, gereja ini sudah termasuk cagar budaya dan kita mengikuti aturan-aturan yang ada di dinas. Jadi semacam kayak kita tidak merubah bentuk dan lain sebagainya. Nah, itu aturan. Tapi untuk soal pengelolaan atau dana dan lain sebagainya, dinas tidak sepenuhnya membantu atau mengucurkan dana ke kita. Hanya kita pada saat kita memang membutuhkan atau membutuhkan segi pembangunan dan lain sebagainya, kita memerlukan bantuan dari dinas atau depak semacam gitu sendiri. Berarti tetap berdiri sendiri ya Pak? Ya, takutnya gini, kalau misalnya gereja yang ditakutkan dari kita adalah kalau misalnya gereja ini diatur oleh pemerintah seperti pada zaman dahulu. Jadi memang dulu ini adalah gereja diatur oleh pemerintah pada saat zaman pemerintahan kolonial Belanda. Nah, ini semua diatur dan prosedur masuk, keluar masuknya pastor dan lain sebagainya itu diatur oleh pemerintah. Nah, sekarang gereja ingin berdiri sendiri dan tidak mau ikut campur dengan bukan tidak mau ikut campur, tidak dibawahi oleh dinas apapun, macam gitu. Lebih enak berdiri sendiri ya Pak ya? Oke, lalu untuk dari dinas terkait kan ini kan masuk cagar budaya tadi katanya Bapak. Lalu ada beberapa aturan gitu. Lalu apakah ada semacam pelatihan gitu untuk manajemen gereja ini? Ya, untuk pelatihan biasanya kita lebih ke seminar atau pengarahan-pengarahan atau aturan-aturan yang baru yang biasanya dikeluarkan oleh dinas pusat. Nah, dari dinas pariwisata pusat biasanya kayak gitu. Dan biasanya saya yang menghadiri rapat. Nah, itu biasanya hanya diarahkan, gereja bangunan tipe cagar budaya tipe A, B, C, ini A tidak boleh ini, C tidak boleh ini. Nah, semacam kayak gitu. Jadi kita mengikuti aturan yang ada di sana karena kita sudah termasuk salah satu cagar budaya. Nah, untuk manajemen dan lain sebagainya, kita dibantu oleh Dinas Pariwisata Kota Surabaya untuk misalnya siapa yang ingin mau jadi guide di sini. Jadi kita dibantu untuk berbicara secara bahasa lain selain bahasa Indonesia dan Inggris semacam gitu. Karena kan dominan pengunjung di sini sebelum pandemi itu kebanyakan dari luar negeri semacam gitu. Pantas sekali Pak, ini bangunannya bagus sekali. Oke, ini dari saya sekian dan akan dilanjutkan teman saya Nanda. Baik, untuk sesi selanjutnya akan saya lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Nanda Meghan Puspita Sari Supriyono sebagai pewawancara di sesi ini. Baik, segera kita mulai ya Pak? Ya. Baik, pertama-tama untuk pengunjung gereja, apakah ada rata-rata jumlah pengunjung yang datang Pak? Ya, ini sebelum pandemi ya. Iya. Kalau sebelum pandemi kurang lebih dalam sehari itu ada sampai 40 orang yang datang
baik dari dalam lokal maupun dalam internasional, mancanegara seperti itu. Jadi dalam sehari kurang lebih 40 orang itu sebelum pandemi aja. Jadi memang banyak ya, karena gerejanya adalah salah satu situs cagar budaya Kota Surabaya, wisata religi Kota Surabaya, dan nah kembali lagi ke bangunannya yang punya ciri khas sendiri. Jadi untuk selanjutnya, bagaimana mengenai aktivitas pengunjung yang datang? Apakah mereka hanya melihat sekitar gereja saja? Nah, kalau semacam pengunjung, kebanyakan kalau yang dari lokal nih ya, mereka lebih ke sesi selfie atau semacam foto-foto untuk Instagram dan lain sebagainya. Gitu. Tapi kalau misalnya dari mancanegara, mereka lebih mengenal ini gereja berdirinya kapan, terus pada masa itu siapa yang memimpin pada saat itu, dan lebih kebanyakan dari mancanegara itu kan mereka lebih ke ingin mengetahui silsilah dari keluarganya. Nah, ini kan gereja yang dari salah satu yang jadi pada masa Belanda hingga sekarang. Nah, mungkin ada nenek atau kakek buyutnya yang dulu pernah beribadah di sini. Nah, itu kan terekam. Mereka banyak yang mencari siapa sih silsilah dari keluarga saya dan sebagainya. Iya. Berarti pengunjung dari mancanegara memang lebih mendalam ya. Iya. Mereka lebih ikut bergabung gitu. Baik, berikutnya mayoritas pengunjungnya berasal dari kalangan dewasa, remaja, anak-anak, dan biasanya usianya berapa, Pak? Nah, kalau misalnya yang biasanya itu lebih ke remaja ke atas ya, remaja ke dewasa dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kita ada event dan sebagainya, itu biasanya kita juga pernah ada event dari sekolah itu yang menghadirkan anak-anak misalnya sekecamatan atau sekelurahan ini itu datang untuk berkunjung tentang pengajaran tentang pengenalan tentang ini loh, bangunan dari gereja Katolik seperti itu. Wah, bagus sekali ya memang Pak, karena generasi muda juga harus diperkenalkan pada gereja ini. Lalu kemudian untuk kalangan yang mayoritas tersebut biasanya berasal dari daerah mana? Kebanyakan sih karena ini adalah wisata dari Surabaya, kebanyakan dari wisata yang area Surabaya. Tapi kalau misalnya dari mancanegara, kebanyakan dari negara Belanda sih, kebanyakan yang berkunjung di sini. Gitu. Ya. Untuk selanjutnya terdapat hari perayaan yang juga diadakan ya kan pastinya. Yeah. Lalu bagaimana traffic keramaian pengunjung tersebut, Pak? Nah, untuk tentang perayaan, misalnya perayaan besar dan event perayaan besar semacam kayak Natal dan Paskah, itu biasanya gereja sebelum pandemi ini gereja akan full dipakai untuk ibadah, dan pada saat mungkin pengunjung akan yang tidak melihat dan lain sebagainya mungkin akan dibatasi, karena pada saat perayaan besar kita menampung kurang lebih orangnya itu 2.500 orang untuk perayaannya sebelum pandemi. Nah, jadi untuk perayaan besar lebih banyak orang yang datang dari luar itu ingin perayaan di sini. Karena sebenarnya kalau memang dilihat kita berdekatan dengan gereja Katolik dan lain sebagainya. Tapi kebanyakan orang yang misalnya dari Jakarta atau dari luar kota Surabaya, kebanyakan mereka pengennya di sini karena salah satu melihat bangunan gerejanya dan melihat gereja ini semegah apa semacam kayak gitu. Jadi memang banyak ya Pak, ramai Iya. ya. Lalu untuk perayaan yang tadi, biasanya waktu perayaan dan hari apa yang memiliki banyak pengunjung? Yang memiliki banyak pengunjung sebenarnya lebih ke hari Sabtu dan Minggu. Jadi lebih banyak orang, ada jemaat yang salah satu menghadiri ibadah dan juga beberapa kalau misalnya sekaligus berkunjung melihat area gereja. Atau seperti hari Natal begitu? Iya. Paling banyak ya?
Kemudian apakah pernah ada atau memang sering ada event tertentu yang mendatangkan banyak pengunjung? Ya, ada. Biasanya sebelum pandemi itu kita bekerja sama dengan Dinas Kota Surabaya, Dinas Pariwisata Kota Surabaya, di mana pada Dinas Kota Pariwisata Surabaya memasukkan gereja ini sebagai salah satu wisata religi di Kota Surabaya, yaitu wisata agama Katolik. Nah, ini salah satu gereja yang jadi semacam ikonik di Surabaya. Nah, kita mengikuti, biasanya kita dapat jadwal atau schedule ini para calon atau yang akan datang atau ini punya event apa. Nah, ini jadi salah satu jadi destinasi semacam itu. Baik, selanjutnya Pak, untuk reaksi pandemi saat ini pastinya juga berdampak pada jumlah pengunjung gereja ini. Nah, apakah terdapat penurunan jumlah pengunjung yang signifikan? Ya, sangat signifikan sekali pengunjung yang setelah ada pandemi ini. Kita juga mengikuti aturan yang ada di pemerintah. Jadi kita juga punya tim satgas sendiri, makanya segala pengunjung yang ada di sini kita batasi, terutama pada saat perayaan. Dan biasanya yang di dalam gereja itu, kita bisa menampung sampai 800 sampai 700 sampai 800 orang. Nah, sekarang kita hanya bisa menampung hanya 200 orang saja di dalam gereja. Dan ini sangat, ya memang kita ya ikuti anjuran dari pemerintah. Jadi segala sesuatunya ya, ini ya kalau dibilang berdampak, semua berdampak seperti itu. Jadi perbedaan pengunjungnya memang sangat besar ya Pak, Ya. jika dibandingkan. Lalu adakah langkah lebih lanjut untuk mengatasi hal tersebut? Untuk langkah kita makanya kita lagi mencanangkan yang berkunjung. Sebenarnya kita mulai pada saat awal-awal pandemi, kita benar-benar meng-cut atau men-stop semua pengunjung yang datang dari tanpa ada kegiatan yang bersangkutan dengan gereja. Nah, mulai ke depan kita mulai semacam merumuskan atau punya planning ini pengunjung biar bisa leluasa juga, tapi juga menerapkan protokol yang diterapkan di kita juga. Maka kita kalau bisa dilihat dari depan tadi, semua pengunjung diwajibkan mengikuti aturan-aturan yang ada di kita, mulai dari cek suhu dan lain sebagainya. Dan kita mengizinkan kalau pengunjung yang ingin berkunjung, kita ada buku untuk tamu, maka kita bisa merekam jejak ini yang hari ini yang berkunjung di sini. Jadi kita mengantisipasi juga penyebaran virus ini supaya tidak gereja ini kan sebagai salah satu tempat ibadah dan juga sering dikunjungi, maka kita membatasi semacam kayak gitu. Kita pengunjung boleh datang, cuma kita akan batasi semacam itu. Bagus sekali ya Pak, memang ada harus antisipasi. Iya. Kemudian apabila penurunan tersebut masih berlanjut nih Pak, apakah langkah selanjutnya yang diambil? Seperti misalnya langkah tersebut masih kurang efektif, apa ada langkah selanjutnya yang diambil? Untuk bisa pun kalau langkah yang kita terapkan sampai ini kurang efektif dari pengunjung dan lain sebagainya, banyak ulat dan lain sebagainya, kita akan semacam mengolah lagi atau merencanakan atau menggodok ulang aturan-aturan itu, dan kita akan setiap aturan yang kita akan keluarkan, kita akan berkoordinasi dengan dinas kesehatan yang ada di pemerintah semacam itu. Jadi tetap segala sesuatu yang kita rencanakan, apalagi di masa pandemi ini, kita akan tetap koordinasi dengan pemerintah setempat. Yang bagus sekali ya Pak, memang harus dievaluasi dan dikoordinasikan. Lalu berikutnya untuk pengembangan situs, apakah ada semacam roadmap-nya Pak? Ya, untuk roadmap sendiri di bangunan ini sebenarnya ada. Sebenarnya kalau kita menjelajah kembali ke masa-masa awal berdirinya bangunan ini,
itu adalah di mana bangunan gereja ini adalah bangunan yang kedua sebelum yang pertama. Jadi yang pertama itu ada di area daerah Jalan Cendrawasih sama Jalan Merak di sana. Itu adalah bangunan gereja pertama kita yang ada di sana. Dibangun tahun 1821, baru diresmikan tahun 1822. 76 tahun pemakaian. Pastor dari Belanda membeli area sebidang tanah di Jalan Kepanjen sini dan dibangunlah gereja yang lebih besar dari bangunan yang pertama. Dan sampai sekarang bangunan ini tetap berdiri hingga kalau dihitung usia atau dihitung usia nama gerejanya, bukan bangunannya, nama gerejanya, kalau nama gerejanya sudah dua abad, jadi sudah 200 tahun lebih. Nah, kalau bangunannya sendiri itu di sini bangunan yang ini itu baru dibangun tahun 1899, kurang lebih satu abadan itu. Nah, perjalanan pengurusan mulai dari kepemimpinan atau pastor dari Belanda, karena pada saat itu semua pastor didatangkan dari Belanda, terus beralih ke pastor yang dari Indonesia sendiri, dan sampai sekarang dipegang oleh pastor-pastor dari Indonesia sendiri. Ya, luar biasa sekali Pak. Lalu dalam pelaksanaannya apakah ada kendala yang dialami? Ya, kendala yang kita alami pada saat dari masa ke masa itu adalah tentang SDM atau tentang jemaatnya ini. Lebih kita jadi yang masih menjadi kendala, makanya kita butuh organisasi-organisasi yang dibutuhkan saat ini itu untuk membimbing generasi-generasi yang akan memimpin gereja ini. Nah, kendala-kendala yang kita hadapi hingga saat ini adalah ini generasi-generasi mudanya, kalaupun sudah mereka menikah atau sudah berkeluarga, mereka akan lebih jauh dari gereja ini, semacam kayak gitu. Jadi gereja ini pun akhirnya kurang berkembang. Nah, kita butuh mulai mendidik dari awal atau mendidik terus, istilahnya kita berkelanjutan untuk mendidik SDM-nya jemaat-jemaat ini agar next ke depan itu kalian yang memimpin, semacam kayak gitu. Jadi memang ada kendala, tapi juga ada langkah yang diambil untuk mengatasinya, Pak. Ya. Lalu berikutnya, bagaimana prospek situs ini di masa depan, Pak? Ya, untuk prospek kita, salah satunya adalah membimbing atau mengembangkan SDM yang kita miliki, SDM yang jemaat kita miliki, mulai dari balita hingga lansia. Kita akan membimbing mereka. Terus kita punya prospek dan lain sebagainya itu supaya gereja ini semakin berkembang dan dikenal banyak orang. Bukan hanya wah bangunannya yang bagus, tapi kita mengembangkan ini loh, kita yang punya atau memiliki SDM yang berkualitas semacam itu. SDM yang bisa membimbing atau bisa mengajar ke masyarakat lain atau ke masyarakat luas tentang bagaimana kita menyebarkan ajaran-ajaran gereja semacam itu. Yang luar biasa sekali, Pak. Berikutnya nih Pak, pertanyaan terakhir, bagaimana liturgi dalam gereja ini, Pak? Liturginya di gereja Katolik itu liturgi semua sama. Jadi secara umum universal itu gereja Katolik itu adalah universal sama. Jadi kalau misalnya dilihat dari gereja Kepanjen sini, gereja misalnya di Provinsi Istimewa daerah sana, terus gereja di Eropa, gereja Katoliknya semua sama. Aturan-aturan, tata cara liturgi dan sebagainya. Dan kita berpusat pada di Roma, Vatikan, macam itu. Jadi aturan-aturan yang ada di, misalpun ada perubahan aturan liturgi, itu pasti kita berdasarkan ada yang di pusat, yaitu di Vatikan.
Nah, di Vatikan itu ada nanti kan terbagi di berbagai negara. Salah satunya kan di Indonesia yang sekarang ada di Jakarta semacam kayak gitu. Iya. Berarti memang ada pedomannya yang Iya. Vatikan tersebut ya, Pak? Jadi kita punya buku sendiri yang memang benar-benar dikeluarkan oleh Vatikan semuanya. Misalkan di hari yang sama itu bacaan atau Alkitab yang kita baca itu pasti sama, seperti itu. Ya, baik. Ya, saya rasa segini ya, Pak. Oke. Setelah sekian menit berbincang dengan Pak Kusnadi, nampaklah bahwa kita mendapatkan ilmu dan masukan yang tentunya bermanfaat dan menarik pula saat kita mengulas tentang seluk-beluk gereja ini. Kiranya sampai di sini dulu perbincangan ini diakhiri, namun sebelum itu saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak pada Pak Kusnadi atas kesediaan dan respon yang diberikan, dan saya pula mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata. Selanjutnya ini juga menjadi pesan bagi kita semua untuk senantiasa melestarikan gereja Kepanjen ini, di mana ini merupakan warisan budaya yang patut dilestarikan. Terima kasih. Nah, itu tadi merupakan penjelasan Gereja Katolik Santa Perawan Maria dari sejarah hingga kebudayaan. Informasi yang menarik, bukan? Semoga pandemi ini segera berakhir agar setiap orang dapat mengunjungi dan mempelajari salah satu gereja tertua di Surabaya ini. Yuk, kita bantu terus penjagaan dan pelestarian salah satu cagar budaya kita ini. Terima kasih sudah menonton.